Jangan pernah lu gedein sekringnya ya. Misalkan sekringnya dari sekring 10 lu gedein jadi 12. No. Fish Adventure. Oh, mau tanya Honda Freed, saya pintu otomatis kanan kiri error. Sama punya gue juga. Diagnosa dealer Honda dikarenakan ECU mesin tidak bisa membaca kecepatan dan harus ganti. Hah? Oke, Bang, kalau lu nggak bisa turun mesin, jangan lu turunin mesinnya. Saya kasih tahu dulu ya, berikanlah ke orang-orang yang mengerti turun mesinnya. Lu bayar dia supaya lu tidur nyenyak. Lu cobain sendiri, bisa jadi ini mobil nggak nyala, bisa jadi lu paksa nyala kemudian banyak yang bengkok, atau banyak sensor-sensor malah yang rusak. Jadi saran gua, Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi bersama saya Dokter Mobil. Di video kali ini, stabil, solusi masalah kelistrikan modul dan ECU mobil. Banyak ya yang nanya tentang modul, ECU mobil, dan kelistrikan mobil, di mana kita juga menyadari di Indonesia tidak sebanyak itu bengkel-bengkel yang dapat menerima electrical problem dengan baik dan benar gitu loh. Nah, di Domo sendiri kita membuat divisi baru namanya Domo Elektrik, di mana Domo Elektrik ini tugasnya memang mengumpulkan part-part elektrik yang rusak dari cabang-cabang, dari customer, yang memang customer datang bermasalah, itu kita coba servis nih. Ketika diservis bisa, baru selesai nih gitu loh. Nah, dan kita lagi mendevelop divisi ini supaya bisa ada di seluruh Indonesia dan di seluruh cabang dokter mobil juga gitu loh. Dan karena memang electrical itu hal yang sulit ya kan, konsultasikan aja ke supervisor di setiap cabang, karena mereka lah yang akan mendirect Anda ke Domo Elektrik. Anda bisa ngobrol langsung dengan teknisnya, mungkin melalui video call atau WhatsApp call dulu sebelum udah deal, baru kemungkinan besar kita kirim teknisnya dari pusat ke sana. Karena kenapa nggak mungkin kan mobil electrical rusak kita kirim jauh-jauh ya kan. Oke, Saudi Gonzales, kenapa mobil-mobil Picanto, Grand Vega, Rio, tipe Matic, transmisi sering sekali bermasalah ECU-nya? Betul sekali. Gue juga nggak tahu kenapa. Jadi, gini loh. ECU itu kan barang elektronik. Barang elektronik itu kan dibuat sesuai quality. Kemungkinan dulu yang menang tender di pabrik itu perusahaan A nih misalnya. Perusahaan A memiliki standar barang elektronik seperti itu waktu itu. Makanya umur pakainya ya segitu gitu loh. Jadi, itu kemungkinan besar sih itu ya. Tapi ini sih terjadi banyak ya, bukan di Kia sama Hyundai doang ya. Dari Mercy juga ada. Ada beberapa Mercy yang ECU-nya ECU panggang, kita bilang, itu juga akan rusak pada waktunya gitu loh. Jadi tiba-tiba nanti nggak akan bisa dihidupin ya kan, atau tiba-tiba nanti mobil yang ngambek. Itu biasanya salah satu solusinya ya ganti ECU gitu kan. Itu emang ridiculous, gue tahu sih. Tapi beberapa mobil memang ada ciri khas yang seperti itu. Zal, saya punya Toyota Innova 2015, lampu sen sebelah kiri kalau sudah perjalanan jauh suka nggak mau hidup. Grounding. Kalau perjalanan jauh suka nggak mau hidup, lu cek grounding dari mobil lu. Jadi ground itu kan biasanya ditampilin ke body ya. Nah, dari body itu ditambahin kabel grounding ke negatif aki. Itu akan jauh lebih cepat ya kan, mentransfer si negatif listrik dari body-body mobil Anda. Bobby, saya punya Luxio 2012, soket listrik 12 volt, bisa buat cas HP, sekarang nggak bisa pakai lagi. Tapi buat lampu untuk lighting pasti nyala walau nggak terang, apa masalahnya? Sekring, soket, ya kan? Jadi charger HP itu biasanya rusak karena sering dipakai kan. Nah, itu biasanya sekringnya, ketika lu pakai sekringnya kan panas tuh, lama-lama panas, lama-lama putus gitu. Ya, hanya sekedar dibuka aja box sekringnya, dicekin, diganti sekringnya, gue jamin nyala lagi. Jangan pernah lu gedein sekringnya ya. Misalkan sekringnya dari sekring 10 lu gedein jadi 12. No. Kenapa? Dari 10 itu udah putus, ya berarti lu charger lu yang salah. Charger lu yang kegedean nih, narik volt, narik ampernya nih. 10 biarin 10, karena kalau 10 lu naikin 12, panas nanti itu box sekringnya. Nanti yang kebakar bukan sekringnya, boxnya yang kebakar. Alessandro Lee, audio mobil kalau dinyalakan kadang-kadang suka nggak nyala atau suara kesek-kesek seperti suara hujan besar. Itu kabelnya atau soketnya ada yang nggak nyambung. Audio very sensitif ya untuk kelistrikan ya. Jadi biasanya kabelnya lu harus bagus, sebisa mungkin disolder bukan dibaut ya kan. Karena memang audio itu bener-bener sensitif di electrical, ketika misalkan pasangnya nggak bener atau apa-apa begini nih. Jadinya nih kadang-kadang nggak nyala, kadang-kadang suara hujan kresek-kresek gitu kan. Saputra, mobil saya beli 2019. Dengerin musik pakai flash disk, dan dari pas pakai flash disk saya nggak cabut, tapi baru kemarin saya cabut flash disknya soalnya mau nambahin lagu. Pas dicolok lagi flash disknya kok muncul bacaan USB tidak mendukung ya, sedangkan saya coba flash disknya di laptop dan di HP, bisa apa masalahnya? Oke, kalau ini sih bukan salah di mobilnya ya, biasanya ketika lu cabut, lu colok ke laptop, dia update tuh. Nah, ketika di update itu biasanya si audio head unitnya itu nggak ngebaca nih formatnya nih. Nah, ketika formatnya nggak kebaca ya coba lu colok lagi, lu format ulang, baru lu copy lagi lagu yang lu mau. Menurut saya
sih ini ilegal ya, cuman oke lah ya gitu loh. Saya kasih tahu dulu ini ilegal ya. Mengcopy lagu dari satu tempat ke tempat lain, saya tidak endorse ya. Itu ilegal dan baru lu colok gitu kan. Nah, itu sih biasanya sih problemnya di situ sih. Kalau gua ya hari ini ya, gua cari head unit yang ada Bluetooth-nya, gua colok Spotify. Kenapa? Nggak repot. Bener deh, lu colok Spotify kan, lu tinggal nyalain Spotify kok. Nggak buang-buang itu handphone juga, dan satu, lagunya lebih banyak ya kan. Lu kagak usah copy-copy ya kan. Dua, lebih cepet. Tiga, lebih nyaman aja sih gitu loh. Kinansa Gunawan, mengapa ya ECU mobil tidak diletakkan saja di dalam kabin mobil, yang mana yang lebih terlindung dari air dan panas? Banyak pak yang di dalam mobil pak. Kayak Avanza aja di dalam mobil kok, Nissan Livina di dalam mobil. Banyak juga yang taruh di engine bay ya kan. Cuman balik lagi itu tergantung dari desain. Kenapa kok ditaruh di engine bay? Satu, karena ketika jarak tempuh si sinyal itu lebih dekat, itu satu lebih mengirit si kabel. Karena kenapa? Si ECU itu kabel bodinya atau kabel-kabel kelistrikannya itu harus bagus, dan kabel bagus itu mahal kan. Ketika lu tarik terlalu jauh nih dari sensor-sensor yang ada, itu berarti si pabrik harus beli kabel lebih panjang. Makanya dia maunya lebih deket ke engine, biasanya di bawah dashboard atau sekalian di engine-nya gitu. Sekalian di engine bay, di mana si ECU-nya itu dilindungi dari panas. Misalnya kalau di ECU-nya Mercy dikasih box, kemudian box itu dikasih tar ya kan, supaya lu nggak bisa buka dan nggak bisa anti air, lu nggak bisa buka dan anti panas juga. Cuman ya itu sih tetap yang namanya di engine bay lebih panas daripada di dalam. Nah, tapi di dalam itu berarti si pabrik harus beli kabel lebih panjang. Kalau cuma satu mobil lebih panjang, sepanjang 2 meter, 1-2 meter ya nggak masalah. Lu kali dong 10.000 unit, 1 juta unit. Itu jadi berapa juta tuh? Itu jadi berapa miliar tuh? Nah, lu harus berpikirnya seperti itu. Beda banget tarikannya. Mobil gue jadi enteng dan bertenaga. Berasa seperti mobil baru. Ini baru nendang. Tune up jet clean di dokter mobil. Ini baru nendang. Babam Pranama, sore bos, mau benerin gear Kia Rio yang ngelok di gigi 3 bisa nggak? Katanya kena ECU-nya. Yes, Kia Rio banyakan begitu, kena ECU dikirim dulu, dihubungin di cabang kami. Biasanya sih kita buka dulu sih, kita buka ECU-nya, kita lihat ada yang angus nggak. Kalau ada yang angus berarti confirm ECU-nya, nah itu kita lihat bisa di-repair apa nggak. Biasanya Anda hanya membayar ketika itu sudah selesai di-repair atau sudah bisa di-repair dan dicoba bisa. Kalau kita coba repair dan ternyata tidak bisa, ya berarti Anda nggak bayar apa-apa. Reni Irmawati, mau tanya, Ayla kenapa selalu naik RPM? Apakah harus ganti throttle mobil atau cuma program di ECU? No, selalu naik RPM itu namanya ISC sensor. Karena di Ayla masih sistemnya ISC sensor. Sensor itu dibersihkan. Kalau dibersihkan masih nggak mau, berarti baru ISC sensornya yang lu ganti. Biasanya itu yang lebih cepat rusak. Dan ISC sensor original cuma sekitar 550.000 dulu ya. Sekarang maybe 600-an. Original loh itu. AirAssist ganti coil racing itu kalau ECU masih standar gimana buat Jazz GD3? Mohon penjelasan. Ganti coil racing ECU masih standar nggak ada masalah. Karena ECU mengirimkan sinyal tembak ke ECU, ke si coil itu yang nembakin gitu loh. Jadi nggak ada sinyal balik gitu loh. Jadi sinyal balik ke ECU-nya hanya oke, selesai tembak gitu. Jadi nggak ada masalah sih lu ganti coil racing. Nah, coil racing itu pasti ya lebih bagus daripada yang dicolok-colok lu naikin voltase ya. Karena kenapa? Coil racing itu memang sudah didesain dari sononya. Kalau yang dicolok-colok berarti kan tidak didesain dari sono, lu upgrade nih. Nah, itu rentan error, hati-hati. Andi Johannes mau tanya, apakah ECU ECM versi bengkel Suzuki yang didiagnosa error rusak bisa diservis? Dibawa dulu, rusaknya tuh kenapa? Ada yang kebakar kita masih bisa servis, ada yang kecelup air masih bisa diservis, ada yang hanya ketetesan kita nggak bisa servis. Jadi nggak bisa ngomong pak, namanya kasus elektronik beda-beda. Dibawa dulu, dibuka, balik lagi. Anda hanya bayar ketika job is done, ketika udah selesai servis dan dicolok nyala, itu baru bayar. Bang mau tanya, saya baru beli expander Ultimate Matic New, tapi kok RPM naik turun? Kenapa ya? Nggak stabil di waktu berhenti di lampu merah. Itu masalah ECU atau gimana dan gimana ya? Oke, yes, itu masalah ECU. Expander setahu saya dia ada recall di ECU-nya untuk yang ini. Lu hubungin tempat lu beli, lu kasih tahu persis apa yang terjadi. Mereka udah ada SOP-nya untuk mengganti ini. Aditya Jendra, cek engine nyala redup saat melakukan self-diagnostic apakah rusak ECU-nya. Pakai ECU yang lain nyala terang, Honda Civic Genius 93. Yes, itu ECU-nya di jalur itu, pin soketnya udah kendor atau udah kurang
kecolok dengan baik, makanya listriknya tidak tersalurkan dengan baik. Muhammad Bimo, Pak Dokter mau nanya nih, bisa dibuatkan videonya semisal turun mesin EFI, kan otomatis semua sensor kita copot, waktu perakitan kita pasang semua. Nah, sensor untuk menghidupkannya perlu mengkalibrasi ECU bisa hidup atau hanya perlu masang sensor kemudian starter langsung bisa? Oke, Bang, kalau lu nggak bisa turun mesin, jangan lu turunin mesinnya. Saya kasih tahu dulu ya, berikanlah ke orang-orang yang mengerti turun mesinnya. Lu bayar dia supaya lu tidur nyenyak. Lu cobain sendiri, bisa jadi ini mobil nggak nyala, bisa jadi lu paksa nyala kemudian banyak yang bengkok, atau banyak sensor malah yang rusak. Jadi saran gua, lu kasihkan ke orang yang ngerti. Itu saran gua. Nah, tapi menjawab pertanyaan, kalau lu ngerti turun mesin, yang namanya sensor mah tinggal colok, yang namanya ECU mah tinggal colok. Karena kenapa? Sudah ada nomor serinya gitu loh. Nah, ketika lu tinggal colok nyalain, kalau lu pasangnya bener, nyala semua. Ini kemungkinan besar lu pasangnya nggak bener nih, makanya kagak ada yang nyala nih. Makanya jangan lu turunin sendiri, lu kira turunin mesin kayak bikin Lego. Fish Adventure, mau tanya Honda Freed, saya pintu otomatis kanan kiri error, sama punya gue juga. Diagnosa dealer Honda, dikarenakan ECU mesin tidak bisa membaca kecepatan dan harus ganti. Hah? Apakah solusi untuk hal tersebut misalkan remap tuning? Oke. 1. Modul pintu tidak jadi satu dengan ECU. ECU biasanya mengontrol engine dan transmisi. Modul pintu itu ada modulnya lagi tuh, namanya sliding door power module tuh. Kalau orang Hondanya bilang sliding pintu otomatis error gara-gara ECU mesin tidak bisa membaca kecepatan, lu ketawa sih, bener sih. Itu bukan itu bukan itunya yang rusak ya, oke? Jadi lu ke tukang pintu aja yang ngerti sliding door, lu suruh diperbaikin gitu loh. Biasanya itu bukan itu sih. Dan kalau misalkan ECU error, itu tidak bisa di remap ya, gue kasih tahu dulu ya. Lu orang persepsinya remap itu bukan untuk memperbaiki ECU ya. Remap itu untuk merubah angka di ECU supaya ketika kita pakai mesinnya, dia misalkan lu rubah timing, lu rubah berapa banyak udara yang masuk, lu rubah berapa banyak bensin yang masuk gitu. Itu yang lu rubah. Bukan pintu saya error nih, di remap dong biar bisa apa lebih kencang tutupnya. Ya nggak bisa, bro. Dedi Rinaldi, saya mau tanya, saya pernah melihat konten yang mengejar sensor IAT, Input Air Temperature. Nah, IAT sensor itu berarti si sensor masuk, udara masuk ya. Jadi dari filter biasanya ada sensor, itu dua jenis, satu IAT, satu MAF. Agar suhu yang diberitakan ke ECU menjadi dingin, yes. Dengan performa kendaraan responsif, apakah itu mitos atau fakta? Apabila fakta, adakah dampaknya? Oke, ECU sensor diganjel itu ceritanya ya. Biar si sensor itu lebih panas sebenarnya, bukan lebih dingin. Jadi ketika si sensor itu lebih panas, otomatis si ECU akan memerintahkan ke engine untuk memasukkan udara lebih banyak supaya sensor itu dingin. Nah, ngontrolnya sih seperti itu doang. Secara elektronik ya, secara elektro ya. Jadi ketika dia suhunya itu di atas, si engine akan dikasih tahu, lu telan lagi udara lebih banyak supaya si suhu ini turun, balik lagi ke suhu yang ditentukan dari si ECU. Nah, fungsinya adalah menipu ECU supaya udara masuk lebih banyak. Oke, yes and no. Secara teori udara lebih banyak yang masuk memang menjadikan tenaga lebih banyak lah ya. Cuman nggak banyak juga bro, cuman sedikit. Nah, karena kenapa? Balik lagi, teori pembakaran atau combustion theory adalah 1:14,3. Nah, jadi 1 liter bensin itu harus dicampur dengan 14,3 liter udara. Yang dimana udara itu ditentukan 37 derajat dengan kadar oksigen 21%. Nah, ini kita udah lebih spesifik ya kita ngomongnya ya. Nah, tidak semudah lu ganjel kemudian tenaga naik. No. Itu biasanya ketika lu ganjel tenaga naik, yes, sesaat itu doang. Lu pakai kira-kira 3 minggu, dia akan balik normal. Kenapa? ECU ada yang namanya self-learning. Ketika ECU itu sudah membaca dan dia self-learning, dia akan mengkompensasi tuh. Ini kayaknya gedean deh yang ini gue masukin deh. Kayaknya suhunya ini standarnya harus gue naikin deh, jadi segini deh. Itulah yang ECU lakukan. Makanya setiap 3 minggu, biasanya mereka riset ulang tuh. Kalau lu mau kenceng lagi nih, mau berasa lagi nih. Nah, itu sih fungsinya sih. Fakta atau tidak, lu buktikan sendiri karena kenapa itu produk orang lain. Ntar gue ngomong, gue diomelin lagi sama orang lain ya kan. No. Itu teori di belakangnya, fakta atau tidak, lu buktikan sendiri. Oke, Emir Topan minta info cara memperbaiki modul airbag gimana ya? Indikator speedometer menyala, kronologi dulu pernah nabrak, bagian belakang pickup depannya sedang parkir, airbag tidak keluar tapi membuat kap mesin sobek untuk kecepatan jadi tidak mau kencang. Oke, itu berarti si sensor airbag rusak bro, sensor airbagnya aja lu ganti. Kalau airbagnya belum ngejeblok, si sensor itu kan dia pas ketabrak kemungkinan besar rusak. Nah, itu yang lu ganti atau kabelnya yang lu ganti. Anang Rahman, Bang saya mau tanya kalau indikator ABS di Avanza 2015 kok hidup terus, yang biasanya
biasanya mati. Kalau mesin udah hidup dan udah jalan. Nah, ada yang bilang kalau modul ABS-nya minta ganti, itu bener nggak? Iya. Kalau ABS sampai nyala itu berarti dicolok dulu ya, pakai scanner. Biasanya antara sensor ABS di 4 roda, Avanza cuma 2 berarti depan doang, atau si modul ABS-nya nih yang rusak nih. Nah, kalau misalkan modulnya yang rusak itu lumayan mahal ya kan. Itu lu ganti satu modul tidak bisa diservis. Kalau sensornya yang rusak ya lu ganti sensornya, itu jauh lebih murah daripada modulnya yang rusak. Nah, modul ABS itu kalau lu nggak tahu apa, itu yang segini di depan di kap mesin kotak dan ada bulatnya dan ada banyak pipa-pipa begini nih masuk. Nah, itu modul ABS. Irwan Oktaviana, mau tanya, maaf OOT. Mobilio saya kena modul EPS, cuman harganya lumayan. Emang, kalau dipakai sampai dalam keadaan begitu kayak setir berat, apakah nggak apa-apa, nggak akan ngeremet ke yang lain? No, itu akan ngeremet ke semuanya. Jadi kayak misalkan, karena setir itu kan harusnya enteng nih, jadi modul itu rusak, makanya jadi berat kan. Ketika lu paksa begini, itu universal joint-nya akan lebih cepat aus, lebih cepat ledes lah ya bilangnya. Karena kenapa? Itu ketika lu paksa, banyak deh nanti yang akan joint-joint yang akan rusak sebelum pada saatnya. Saran gua sih, lu ganti. Kenapa? Ketika lu ganti, even copotan ya, lu bisa pakai dan universal joint ini menjadi tidak terlalu stres lu paksa gitu loh. Servis AC di Dokter Mobil, ini baru dunia. Arif Ramadan, kalau ada kabel nggak fungsi dari modul AC ke pressure switch AC, biasa digak di sana. Oke lah, ini pertanyaan orang teknisi yang tidak mengerti AC memperbaiki AC. Oke, modul AC itu kabelnya kabel set ya. Dari modul AC ke pressure switch itu udah ada kabelnya sendiri. Jangan lu ganti-ganti, jangan lu tarik baru. Kalau misalkan memang rusak, ya diganti bro. Kabelnya set, jangan lu ganti yang itu doang. Kenapa? Lu ganti yang itu doang, nanti ngerembet nih yang lain nih. Itu satu. Nomor 2, lu tahu nggak impedance atau bahasa Indonesia apa ya? Gue belajar elektro bahasa Inggris sih, sorry dulu. Jadi ketika kabel itu dipasang, tiap kabel itu berbeda hambatannya, ya kan? Menjadikan sinyal yang dikirim itu tidak standar. Nah, gini loh. Jadi ketika misalkan dari pabrik nih, misalnya ya, dari pabrik kita berasumsi kabel yang dikasihkan 90% copper atau tembaganya 90%. Dia hambatannya 0,01 ohm misalnya, ya kan? Ketika lu ganti nih dengan kabel yang harganya 5.000 semeter, itu udah pasti kadar tembaganya cuma 30% misalnya nih, gitu kan. Dengan kadar tembaga 30%, ketika lu ukur resistance-nya, itu udah pasti jauh di atas itu. Nah, ketika resistance atau hambatan jauh di atas itu, si sinyal yang keluar dari ECU ke situ, itu udah pasti terhambat di tengah jalan. Ketika itu terhambat di tengah jalan, yang otomatis sinyal yang masuk tidak semurni atau tidak full. Misalnya nih, dia kirim sinyal 5 volt, 0,1 ampere gitu kan. Nyampenya nggak bakal nyampe 5 volt dan nggak bakal nyampe 0,1 ampere. Itu problemnya. Nah, makanya saya tidak fans nih ganti kabel, lu tarik baru kabel satu dari ECU, lu tarik situ. Biasanya tambah error bro itu bro. Lu mau lu ganti satu kali ya kan, kabel setnya lagi lu ganti, which is oke, lebih mahal betul, tetapi colok-colok beres. Lu tarik kabel, itu resistor lu nggak bakal bisa samain aja. Gua aja nggak ngerti cara nyamain resistor begitu, dia mendingan nggak usah gitu kan. Jadi beli aja kabel setnya. Mau nanya, apa bedanya modul pengapian dengan kapasitor? Ya beda lah. Soalnya kalau saya baca sama-sama bisa irit BBM. Oke, modul pengapian itu yang mengontrol pengapian. Kapasitor itu yang menyimpan listriknya sebelum dipakai untuk mercik di coil. Oke? Dua hal yang berbeda. Harry Binar, saya pemakai Brio manual 2014. Barusan diganti busi laser iridium. Kalau ditambah modul pengapian dengan coil standar, apakah tidak merusak dan berpengaruh ke coil standar? Lu nggak usah pakai modul pengapian deh. Lu ganti coilnya aja yang racing. Lu ganti coil racing, udah beres. Hidup lu udah happy deh itu deh. Lu pakai modul pengapian, kemudian lu masukin ke coil standar. Api yang dipercik sama, itu aja. Udah gitu, terlambat merciknya juga sama, segitu-segitu aja gitu loh.
Yan Toto, bos mau tanya posisi modul alarm central lock Sigra di mana ya? Soalnya mobil tidak bisa dibuka dengan remote mobil dan dengan cara manual alarm tidak bunyi. Makasih. Bawa ke tukang servis alarm ya bro ya. Karena kenapa? Gue juga nggak tahu karena alarm itu kan opsional ya. Ketika opsional itu ditambahin, gue nggak tahu nih vendornya taruh di mana gitu kan. Jadi lu bawa aja ke orang yang ngerti. Ada modulnya juga, lu mau apain? Lu mau cabut? Nggak bisa juga bro. Ketika lu cabut, mobilizernya kagak mau jalan ya kan. Robi Rinaldi, mobilio saya 2015 sekarang lampu indikator ABS dan rem tangannya kadang nyala waktu jalan. Kata mekanik modulator ABS-nya harus diganti apa benar? Oke. Kalau indikator ABS dan rem tangan nyala itu berarti lu colok dulu ya. Apakah itu emang modul ABS-nya atau bukan gitu. Balik lagi lu scan dulu, nggak bisa ngomong. Kalau rem tangan biasanya gara-gara lu tariknya ketinggian terlalu semangat itu nggak balik lagi tuh switch-nya tuh. Nah itu switch-nya emang harus diganti. Ratu Siba, salam selalu dokter mobil. Saya mau tanya kalau modul ECU sama modul BCM Fiesta bisa nggak di-repair? Dilihat dulu balik lagi. Kalau memang bisa di-repair, sudah terpasang di mobil nyala, baru Anda bayar. Kalau kita ternyata tidak bisa servis, ya Anda nggak bayar apa-apa. Idea Hartono, kalau mobil saya, mobil nggak ada ABS-nya, bisa dipasang modul ABS sama SC nggak ya? Bisa banget. Tapi so very hard. Belum tentu yang masangin bisa gitu loh. Cuman setahu saya punya temen satu di Malaysia yang memang jagoannya rem dan dia bisa masang itu sih. Tapi expensive ya, tidak murah ya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.